Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas KL 3205 yang kelompok 9 pengerjaan tugas besar kolaborasi manajemen konstruksi bangunan laut. Hari ini akan menjelaskan tentang perencanaan dan manajemen konstruksi floating PV di Pelabuhan Pakistan. Next. Adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama adalah saya sendiri, Sabi Septiansyah, dan teman saya Alfian, Fauzian, Duan, dan lalu Muhammad. Next. Oke, yang akan kami bawakan yang pertama ada WBS dan work dependency. Yang kedua adalah perhitungan volume, produktivitas, durasi kerja, dan biaya. Yang ketiga adalah budget plan, dan yang terakhir adalah penjadwalan dan kontrak. Kemudian saya akan menjelaskan tentang WBS. Pertama, kami memiliki level 1 WBS, yaitu persiapan instalasi floating PV, pekerjaan lainnya, dan juga finishing. Dengan level 2 WBS yang seperti pada gambar tersebut, dan juga level 3 WBS kami yang hanya terdiri dari cek lokasi dan juga survei. Kemudian ini merupakan work dependency yang telah kami buat berdasarkan WBS kami sebelumnya. Kemudian pada tahap persiapan, kami memiliki pengecekan lokasi, survei batimetri, dan juga pengecekan jalur mobilisasi yang memiliki jumlah total biayanya yaitu Rp68.935.000. Kemudian ada stock yard atau fabrication yard yang memiliki total Rp20,480 juta dan juga direksi kit beserta mobilisasinya dengan total Rp29,522 juta. Kemudian untuk mobilisasi dan demobilisasi dari tahap persiapan tersebut, kami memiliki total Rp5.263.000 dengan masing-masing harga yaitu Rp2.631.000. Next. Baik, selanjutnya untuk tahap instalasi floating PV yang terdiri dari 5 kegiatan utama, yaitu yang pertama sliding dock, yang kedua perakitan floater, yang ketiga pemasangan solar panel. Dengan total dari kegiatan ini memiliki biaya sebesar Rp3,8 miliar. Selanjutnya yaitu yang keempat ada mobilisasi pada kayu sliding dock, floater, dan panel surya dengan biaya total sebesar Rp64 juta. Selanjutnya yang kelima itu kegiatan anchor dan mooring yang terdiri dari pemasangan floating pile, mooring lines, dan anchor dengan biaya total sebesar Rp79,9 juta. Baik, next. Lanjut tahap 3 yaitu pekerjaan lainnya terdiri dari dua pekerjaan utama yaitu perataan lantai untuk penyimpanan baterai dan peletakan kontainer untuk penyimpanan baterai dengan biaya total dari kedua kegiatan ini adalah sebesar Rp9,491 miliar. Untuk mobilisasi dari kegiatan ini memiliki biaya total sebesar Rp3,7 juta dan dimobilisasi juga sekitar Rp3,7 juta. Lanjut, tahap keempat itu tahap finishing yang terdiri dari 3 kegiatan utama yaitu pembersihan akhir, mobilisasi, dan dimobilisasi. Di mana untuk pembersihan akhir memiliki total kegiatan sebesar Rp103 juta, mobilisasi Rp5,1 juta, dan demobilisasi Rp5,1 juta. Yang total dari 3 kegiatan tersebut adalah sebesar Rp113,7 juta. Baik, next. Oke, selanjutnya adalah budget plan. Ini dengan mengakumulasikan semua anggaran biaya dari masing-masing kegiatan tadi dan diperoleh subtotal 1 nilai 13,7 miliar dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti overhead cost sebesar 15%, profit 5%, dan pajak 10% sehingga diperoleh total biaya proyek sebesar 18,2 miliar dengan ukuran instalasi yaitu 780 meter dikali 440 meter sehingga diperoleh biaya per meter perseginya yaitu 53.000. Selanjutnya akan dapat dilihat sebuah penjadwalan dengan bentuk Gantt chart dari kegiatan A1 cek lokasi hingga kegiatan D2 demobilisasi dengan asumsi bahwa jam bekerja adalah sebanyak 8 jam per hari selama 1 minggu itu 7 hari sehingga didapatkan total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek ini adalah sebanyak 4 bulan. Selanjutnya, lalu di sini ada kurva S yang menggambarkan waktu waktu dalam 4 bulan itu total biaya kumulatif untuk proyek ini.
Apa perangkat yang digunakan untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik? Panel surya. Turbin. Sistem distribusi energi di Pelabuhan Patimban terdiri dari beberapa entitas, yaitu titik supply, titik demand, listrik, inverter, kabel, dan jaringan distribusi. Titik supply terdiri dari PV 1 sampai 4 dengan jenis inverter yang berbeda. Titik demand terdapat 4 lokasi yang dibagi berdasarkan daerah offshore dan onshore. Perbedaan jarak kedua daerah tersebut akan berpengaruh terhadap jumlah energi yang hilang akibat pengaruh resistivitas konduktor yang digunakan. Panel surya akan menyerap sinar matahari lalu dikonversi ke listrik DC. Kemudian dengan inverter akan dikonversi lagi menjadi listrik AC. Saat proses konversi, terdapat energi loss akibat efisiensi inverter yang kurang sempurna. Setelah listrik AC dihasilkan, energi listrik akan didistribusikan ke lokasi demand dengan kabel beresistansi. Semakin tinggi resistansi, semakin banyak pula energi loss. Jadi total energi loss adalah akumulasi dari proses konversi dan proses distribusi. Nilai energi loss yang tinggi menandakan sistem kurang efisien sehingga perlu diadakan optimasi. Apakah efisiensi energi yang dihasilkan PLTS itu selalu 100%? Ya, selalu 100%. Menurutku nggak selalu, karena pasti ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan dia efisiensinya tuh tidak selalu 100%. Efisiensi sistem PLTS terapung yang belum sampai 100% tuh akar masalahnya bisa dianalisis pakai 5 whys. Jadi kan kayak permasalahan utamanya itu adalah sistem PLTS terapung nih belum dimanfaatkan secara maksimal gitu. Nah, itu tuh kenapa gitu? Nah, itu tuh karena sistem PLTS terapung nih belum efisien. Alias efisiensinya belum 100%. Nah, kenapa belum efisien? Karena ada energi yang hilang pada saat pendistribusian. Energi yang hilang itu karena pemanfaatan dari titik inverter ke titik demand itu belum optimal. Terus kalau ditanya, kenapa belum optimal gitu? Nah, itu tuh karena masih ada masalah transportasi nih antara titik inverter dengan titik demand-nya gitu. Nah, terus kalau ditanya lagi nih, lah kok bisa masih ada masalah transportasi ya gitu. Nah, itu tuh karena belum menerapkan model masalah transportasi yang ada di penelitian operasional untuk memetakan distribusi dari supply ke demand. Gimana caranya menghilangkan adanya energy loss? Menurutku kalau energi loss-nya benar-benar mau dihilangin semuanya sulit juga sih. Bisanya diminimalisir. Formulasi model matematis yang pertama adalah variabel keputusan dengan notasi RCJ yang menyatakan jumlah energy loss pada saat pendistribusian dari sumber PV sistem I ke lokasi industri J. Untuk fungsi objektif yaitu meminimumkan total energy loss pada saat pendistribusian energi sel surya. Untuk fungsi pembatas yang pertama adalah jumlah energi yang didistribusikan ke kota J tidak boleh melebihi kapasitas titik pasokan I. Lalu jumlah energi yang diterima dari seluruh titik pasokan I tidak boleh kurang dari kebutuhan di titik permintaan J. Dan jumlah energi yang didistribusikan dari titik pasokan I ke kota J tidak boleh bernilai negatif. Berdasarkan model matematis yang sudah dijelaskan, dilakukan pemecahan masalah menggunakan perangkat lunak Linggo. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan memasukkan model matematis ke perangkat lunak Linggo dan mengklik tombol solution. Hasil dari solusi Linggo dapat dilihat pada gambar tabel di samping dan didapatkan nilai fungsi tujuan yang berupa total energi minimum yang terbuang saat proses pendistribusian yaitu 3,49 GWh per tahun. Terdapat beberapa rekomendasi dalam penyusunan sistem panel surya terapung yang dapat dilakukan oleh instansi atau lembaga untuk meningkatkan performansi dari sistem panel suryanya. Yang pertama, instansi atau lembaga terkait dapat menyusun alur distribusi energi listrik dari sumber PV menuju titik tujuan yang dapat dilihat pada subbab 5.2 solusi optimal model. Yang kedua, instansi atau lembaga terkait dapat membagi sistem panel surya menjadi 4 bagian dengan jenis inverter yang berbeda. Yang ketiga, berdasarkan analisis sensitivitas, instansi atau lembaga terkait dapat menambah batas kapasitas pasokan energi listrik dari sistem PV. Kebijakan keempat adalah instansi atau lembaga terkait dapat mengurangi batas permintaan energi dari masing-masing titik tujuan sebesar allowable decrease yang terdapat pada analisis sensitivitas. Kebijakan kelima adalah memilih beberapa alternatif inverter yang performanya tidak lebih baik dengan biaya yang lebih rendah tanpa mengubah nilai optimal. Kebijakan keenam adalah tidak perlu menambah beberapa inverter yang performansinya lebih baik dengan biaya yang lebih tinggi tanpa mengubah nilai optimal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, atau kapanpun video ini ditonton. Perkenalkan, kami kelompok C09 dari mata kuliah Penelitian Operasional 1 TI 2001 yang beranggotakan Rian, Hafiz, Nadia, Izudin, Iqbar, dan Anissa akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul penentuan pendistribusian pasokan listrik dari PLTS Patimban ke kawasan Pelabuhan Patimban menggunakan pemrograman linear sasaran. Menggunakan kerangka berpikir 5 ways seperti terlihat pada di layar, dilakukan penelitian operasional untuk mengkaji total residual load atau selisih antara permintaan listrik dan produksi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik energi terbarukan. Dalam kasus ini adalah selisih listrik antara pasokan dari PLTS Patimban ke kawasan-kawasan Pelabuhan Patimban. Tujuan dari tugas besar ini adalah 1. Menentukan pembobotan penyaluran listrik dari PLTS Patimban ke kawasan Pelabuhan Patimban, dan 2. Menentukan kapasitas listrik yang harus disalurkan oleh PLTS Patimban ke kawasan Pelabuhan Patimban. Deskripsi sistem menjelaskan alur kerja sistem untuk mencapai objektif pendistribusian listrik PLTS terapung yang optimal, di mana kuantitas pendistribusian pasokan listrik dari PLTS ke tiap kawasan di Pelabuhan Patimban akan ditentukan. Berikut merupakan rich picture diagram yang menggambarkan pendistribusian listrik dari PLTS terapung ke 7 kawasan di Pelabuhan Patimban. Selanjutnya akan dibahas terkait komponen dan notasi model matematis. Ukuran performansi adalah yang pertama, yaitu Z. Dengan Z adalah jumlah residual load yang tidak dapat dipenuhi oleh PLTS Patimban. Lalu ada ukuran performansi tiap sasaran, yang mana ada 7 sasaran. Untuk sasaran pertama sampai ke 7 memenuhi permintaan tiap kawasan I. Dan yang sasaran ke-8 adalah power loss-nya. Yang kedua adalah variabel keputusan. Variabel keputusan di tugas besar ini yaitu XI, dengan I ada di halaman selanjutnya, yaitu jumlah daya yang dikirim untuk lokasi I. Dan penyimpangan terdapat penyimpangan positif dan negatif. Untuk sasaran K dengan K ada di halaman selanjutnya. Selanjutnya ada notasi untuk parameter. Pertama ada K, itu ketersediaan energi listrik dari PLTS Patimban. Ada S kecil I, itu kuantitas penggunaan energi listrik yang dibutuhkan untuk tiap kawasan Pelabuhan Patimban. Ada S besar, itu jumlah keseluruhan permintaan listrik ke PLTS. L kecil itu rasio listrik yang terbuang untuk setiap kawasan. Dan L besar itu maksimum toleransi jumlah listrik yang terbuang. Dengan nilai-nilai yang dapat dilihat pada PowerPoint. Selanjutnya ada notasi untuk indeks. Di sini peneliti menggunakan 2 indeks, yaitu I dan K, dengan nilai yang dapat dilihat pada PowerPoint. Kemudian diperoleh formulasi model matematis sebagai berikut dengan fungsi objektif meminimumkan Z sebagai residual load dan fungsi-fungsi pembatas, yang pertama sasaran jumlah maksimum power loss, yang kedua pembatas ketersediaan energi, dan yang terakhir sasaran jumlah daya yang dikirim. Kemudian, berdasarkan perhitungan formulasi model matematis melalui software Lingo, diperoleh nilai variabel keputusan dan nilai penyimpangan sebagai residual load ataupun power loss sebagai berikut. Dan kita peroleh nilai minimum dari Z melalui perhitungan tersebut sebesar 0,05423735 MW. Berdasarkan output solusi model optimal, berikut merupakan rincian kebijakan distribusi daya. Berdasarkan analisis sensitivitas yang dilakukan di software Lingo, terlihat pola untuk setiap pendistribusian listrik ke setiap kawasan. Pasokan listrik hanya bisa berkurang sampai 0,543 MW sebelum solusi optimal model berubah. Nilai dual price untuk tiap pendistribusian pasokan listrik memiliki nilai yang sama, yaitu negatif 0,0985 MW. Penyimpangan kekurangan listrik akan dipasok oleh jaringan listrik PLN. Pasokan listrik yang dikirim ke kontainer terminal adalah 1,257 MW dengan nilai penyimpangan kekurangan pasokan listrik sebesar 0,543 MW. Pasokan listrik yang dikirim ke kar terminal adalah 0,563 dengan nilai penyimpangan kekurangan pasokan listrik sebesar 0 MW. Pasokan listrik yang dikirim ke Port Administration Area adalah 1,644 MW dengan nilai penyimpangan kekurangan pasokan listrik sebesar 0 MW. Pasokan listrik yang dikirim ke Warehouse and Shopping Agent Office Building adalah 5,753 MW dengan nilai penyimpangan kekurangan pasokan listrik sebesar 0 MW. Pasokan listrik yang dikirim ke Car Storage Warehouse Area adalah 9,863 MW dengan nilai penyimpangan kekurangan pasokan listrik sebesar 0 MW. Pasokan listrik yang dikirim ke Empty Container Stacking Area adalah 0,484 MW dengan nilai penyimpangan kekurangan pasokan listrik sebesar 0 MW. Pasokan listrik yang dikirim ke Street Lighting adalah 0 MW dengan nilai penyimpangan kekurangan pasokan listrik sebesar 0,008 MW. Maksimum power loss adalah 0,00014 MW. PLN tetap membangun kawasan gardu listrik dari jaringan PLN Indramayu Jakarta yang terletak 3 km dari Pelabuhan Patimban dengan luas yang sudah ditentukan sebagai antisipasi kebutuhan listrik yang meningkat. Sekian presentasi kami, terima kasih.